Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi jaa'a bi risalatis syariah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa, yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah, wa yuhibbuna al-hayat wa yansawna al-maut, wa yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-qubur, wa yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab, wa yuhibbuna al-khalqa wa yansawna al-khaliq. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah berikan kekuatan iman dan Islam serta nikmat sehat dan bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni salat subuh, dan alhamdulillah diberjamaahkan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat beserta salam selamanya terlimpahkan kepada panutan kita Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan yang turut pada ajarannya sampai yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang saya kutip dari kitab Syarah Nasha'ihul Ibad, yang mana Syarah Nasha'ihul Ibad ini dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, atau yang sering kita kenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani dari Tanah, Banten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati ala ummati zamanun yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Akan tiba saatnya nanti di akhir zaman di mana kebanyakan manusia itu lebih mencintai 5 hal dibandingkan 5 hal yang lainnya. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Manusia akhir zaman lebih mencintai dunia dibandingkan akhirat. Yang kedua, yuhibbuna al-hayat wa yansawna al-maut. Mereka lebih cinta hidup dan kehidupan dan mereka melupakan akan kematian. Kemudian yang ketiga, wa yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-qubur. Manusia akhir zaman lebih senang membangun rumah-rumah yang mewah, rumah-rumah yang bagus, dan melupakan tempat akhir mereka, kubur. Kemudian yang keempat, wa yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Manusia akhir zaman lebih senang menumpuk-numpuk harta benda, harta kekayaan, sedangkan mereka lupa nanti semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yuhibbunal khalqa wa yansawna al-khaliq. Manusia akhir zaman lebih mencintai atau lebih menyenangi ciptaan Tuhan dan lupa kepada penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, di waktu yang terbatas ini, saya coba akan menguraikan yang pertama, bahwasanya manusia akhir zaman yang disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Dan ini bukti sebagai mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah terjadi. Bahwasanya umat akhir zaman itu lebih mencintai 5 hal dibandingkan 5 hal yang lain. Yang pertama tadi adalah mereka lebih mencintai dunia dan melupakan akhirat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian ridho dengan kehidupan dunia yang sebentar ini
dibandingkan dengan kehidupan yang akhirat yang akan selama-lamanya. Dalam firman yang lain Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu saja. Bapak hadirin rahimakumullah, pada intinya dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ditempatkan di dunia ini untuk memakmurkan dunia ini dan bukan menjadikan dunia sebagai tempat tujuan akhir. Karena bagi orang yang beriman, dunia ini adalah sebagai jembatan untuk menuju kehidupan yang kekal abadi supaya kita berbahagia di akhirat. Makanya dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Laisa bi khairikum man tarakad dunya li akhiratih." Bukan orang yang terbaik di antara kalian yang meninggalkan dunia demi kepentingan akhirat. Enggak baik juga. Pagi, siang, sore, malam, pagi lagi di masjid misalnya. Baca Quran bagus. Di masjid bagus. Tapi punya anak istrinya ditinggalkan, gak dikasih nafkah, bagus ya kira-kira? Gak bagus ya? Sholatnya bagus, ibadahnya bagus, tapi dengan ibadah dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan di belakang dia anak istrinya terlantar. Gak bagus. Makanya Rasulullah bilang, bukan yang terbaik di antara kalian, tinggalkan dunia demi kepentingan akhiratnya. Demikian pula wala akhiratahu lidunyahu. Dan begitu pula bukan terbaik di antara kalian yang meninggalkan akhirat demi kepentingan dunianya. Kerja bagus ya Pak? Cari nafkah bagus ya? Tapi demi cari nafkah tinggal sholat, bagus ya? Ada gak yang kayak begitu? Ada gak? Mana orangnya? Di sini mah gak ada, mungkin sholat semua. Cari nafkahnya bagus. Untuk menghidupi dan demi kepentingan keluarganya bagus. Cari nafkah untuk anak-anaknya supaya anak-anaknya menjadi orang-orang sukses bagus. Tapi dengan alasan mencari dunia, banting tulang, peras keringat, gak ada larangan. Kadang-kadang kita menyalahi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah firmankan malam istirahat, siang untuk mengisya, untuk ceria. Tapi demi kepentingan dunianya, pagi dijadikan malam, malam dijadikan siang, ada juga. Banting tulang, peras keringat, cari nafkah. Gak masalah. Tapi yang masalah itu ketika mencari alasan meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah, alasannya itu karena sibuk. Waktu di masjid imannya dibawa. Waktu pengajian imannya dibawa. Tapi waktu di kerjaan imannya disimpan di laci. Buktinya apa? Menghalalkan segala cara demi menjadi orang kaya. Ada yang kayak begitu? Dia tahu korupsi itu haram, maling itu kasarnya dihaluskan oleh bangsa kita, korupsi. Korupsi sama maling sama gak kira-kira? Bedanya sedikit. Kalau maling ya gak terlalu banyak, kalau korupsi banyak banget gitu kan. Jadi kalau istilahnya malingnya itu garong gitu kan. Mereka tahu yang halal itu halal, yang haram itu haram. Tapi ketika pengajiannya imannya di bawah, ketika pekerjaan imannya disimpan di laci, gak peduli itu iman. Bahkan dari sekian pejabat-pejabat di negeri kita mayoritas umat Islam. Yang korupsi juga kalau ditanya KTP-nya umat Islam. Makanya di sini kita harus tahu dunia ini apa sih? Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengingatkan, ad-dunya darul bala. Dunia ini tempatnya cobaan. Jadi tidak ada
yang namanya kebahagiaan hakiki di dunia ini, yang ada kebahagiaan yang semu. Kita mengatakan sesuatu itu bahagia kalau sesuatu belum kita dapatkan. Contoh, anak muda yang belum nikah membayangkan kalau saya mempunyai istri yang cantik pasti bahagia. Dia ngomong gitu ketika belum dapat istri. Setelah dapat istri, benar istrinya cantik, jamin gak bahagia? Jamin bahagia nggak? Harusnya kalau jamin bahagia, maaf, selebritis kita kurang ganteng gimana, kurang cantik gimana, tapi perceraian demi perceraian sering kita saksikan di media. Betul nggak kira-kira? Jadi kecantikan, kegantengan nggak jamin orang bahagia. Jadi bilang bahagia itu kalau belum dapat. Ketika kita belum sukses, melihat orang kaya, bilang begini, kalau saya jadi orang kaya pasti bahagia. Saya yakin bahwa bilang begitu kalau belum kaya. Kalau sudah kaya, tanya sama orang kaya. Pengen nyenyak tidur saja, Pak? Gak bisa. Apalagi yang kekayaannya di mana-mana. Apalagi kekayaannya itu dititipkan ke teman-temannya. Jangankan ke temannya, saudara-saudaranya. Udah dipercaya, udah gak ada istilah pinjam meminjam, dikasih. Tapi terkadang yang nikam dia itu bukan orang lain, saudara sendiri. Waktu susah mah pada menjauh, tapi kalau sudah kaya pada mendekat. Susah lagi pada jauh lagi. Jadi kalau misalnya dicari mana yang paling setia, sahabat yang paling baik dalam dirinya, yaitu orang ketika dalam keadaan ada maupun tidak ada selalu bersamanya. Tapi dalam realitanya sedikit sekali, Pak. Orang mau mendekat ke kita itu kalau kita sedang jaya. Kalau sedang kere pada jauh semua, Pak. Betul nggak kira-kira? Nah, adinahimakumullah, dunia ini tempatnya cobaan. Coba deh tanya sama orang kaya, yang benar-benar kaya. Saya pernah cerita, dulu waktu saya mondok di Tasik, itu ada orang terkaya di Tasik itu yang punya bis Maya Sari Bakti. Dulu tuh paling jago Maya Sari Bakti di Jakarta itu, ada ribuan itu armadanya. Kalau cerita sama guru saya bilangnya, wah saya bisa tidur 1 jam sampai 3 jam itu udah alhamdulillah. Jadi hanya pengen tidur 3 jam aja udah susah, Pak. Karena apa? Setiap saat laporan dari sini, Pak, nabrak orang, Pak. Kemudian gak lama kemudian ini mobil ini begini. Terus saja, tiap hari, tiap saat. Kebahagiaan model mana yang kita cari di dunia ini? Kalau untuk tidur mah gampang, Pak. Kita orang punya beriman aja, datang aja ke Jumatan. Udah paling belakangan, nyender lagi. Alhamdulillah khutbah gak kedengaran, Pak. Saking khusyuknya gitu, Pak. Oh. Kadang-kadang sebagian lagi orang kaya bilang begini, saya ngiri ya kalau lihat tukang beca aja. Padahal cuman tidurnya di becanya, gak ada alas, tidak ada bantal. Itu bisa ngorok. Jadi sekali lagi, kalau belum kaya, nyangkanya bahagia itu kalau kaya. Tapi setelah kaya, belum tentu. Saya bukan bilang tidak kaya, tidak bahagia, belum tentu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwasanya Allah mencintai orang yang mukmin yang kuat. Di antaranya apa? Kuat imannya, kuat ekonominya. Jadi dalam Islam juga tetap orang Islam itu harus kaya. Dan memang kekayaan dipegang oleh orang Islam insya Allah selamat. Karena kekayaannya bukan untuk kesombongan, kekayaannya untuk menyakiti orang lain, kekayaannya bukan untuk kezoliman, tapi kekayaannya digunakan untuk kemanfaatan umat sebanyak-banyaknya. Itu lebih bagus. Nah kemudian ada orang yang mengira, wah kalau saya punya jabatan tinggi, saya bahagia. Kemanapun saya pergi dihormatin, kemanapun saya pergi dihargain, kemanapun saya pergi disambut orang banyak. Itu kalau belum punya jabatan, Pak. Kalau sudah punya jabatan, belum tentu juga, Pak.
Buktinya kemarin yang jabatannya tinggi-tinggi di demo semuanya, sampai dirusak rumahnya, sampai dijarah semuanya. Jadi kalau punya jabatan nggak amanah, udah selesai juga Pak. Harta yang sudah dikumpul-kumpulkan bertahun-tahun pun bisa habis, bisa ludes. Bahkan maaf, ada yang sebelum jadi pejabatnya itu sudah jadi orang kaya, karena turunan orang kaya. Kemudian dipercaya oleh masyarakatnya jadi bupati, kemudian terlibat korupsi, kemudian dimiskinkan. Bukan hanya harta hasil korupsinya, hartanya yang dulu bekas dia kerja keras pun diambil coba. Yang bagus itu yang bagaimana? Hatta yusiba minhuma jami'ah. Yang bagus itu dunianya dicari, akhiratnya dikejar. Dikejar, dicari dengan dikejar, cepetan mana Pak? Berarti yang harus didulukan mana dulu? Yang dikejar dulu apa yang dicari dulu? Yang dikejar dulu. Wabtagi fima atakallahu dara akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari olehmu itu, kejar olehmu itu sesuatu yang bisa membahagiakan kamu nanti di akhirat. Karena kita tujuan akhirnya itu akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, karena kita masih tinggalnya di dunia, jangan lupakan bahagian kita di dunia. Kalau saya punya badan bagus, saya pasti bahagia. Kalau perempuan, kalau saya punya body yang aduhai, pasti saya bahagia. Itu kalau kita badannya belum bagus Pak. Kalau badannya sudah bagus, penghasilannya pas-pasan, untuk ngurus badan aja Pak, sehari gak cukup 10.000. Nge-gym aja berapa sehari? Bulanan 300.000, berarti sehari 10.000. Belum makan proteinnya dan lain sebagainya. Ngurus badan pengen bagus saja luar biasa. Kalau hasilnya keuangannya pas-pasan, ngerepotin juga Pak. Apalagi perempuan, saking pengen bagus-bagusnya body, skincare-nya yang harus dibeli, gak ada yang skincare yang harganya ratusan ribu ke bawah, ratusan ribu ke atas pastinya. Karena apa? Pengen menjaga penampilan. Setelah itu dia dapatkan, pusing Pak. Coba kalau penghasilan suaminya pas-pasan, kebutuhan istrinya untuk merawat tubuh aja melebihi kemampuan suaminya, kira-kira bahagia gak Pak? Ribut terus Pak. Makanya disitulah ketika kita punya pasangan hidup, maaf misalnya istri suka membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain, dijamin gelisah terus Pak rumah tangganya. Oh ya tuh Pak, orang lain mah setahun 2 tahun rumahnya udah bagus, mobilnya udah bagus, motornya udah bagus. Loh kok kita udah puluhan tahun rumah tangga kok gini-gini aja. Padahal ketika rumah tangga tahu kerjaan suaminya ya begitu, dipaksa-paksa juga ya paling maksimalnya mentoknya segitu, pengen penghasilannya yang lebih banyak dari itu, makanya rumah tangganya tidak akan bahagia. Yang sering saya sampaikan, kita perlu jadi orang sukses. Kita perlu jadi orang bahagia. Yang sukses itu adalah mencapai apa yang kita inginkan. Kita ingin apapun kita raih, kita capai, itu sukses. Tapi bahagia yang kita cari jangan bahagia yang punya syarat. Karena kalau kita bahagianya punya syarat, bahagianya sebentar doang. Contoh misalnya, saya bahagia kalau dapat tender ini. Ketika tendernya dapat, bahagia. Setelah dapat, ada lagi targetnya. Bahagianya bikin lagi. Saya bahagia kalau saya sudah menikah. Tapi setelah menikah, ada target lain, bahagianya sebentar. Jadi kalau pengen bahagia yang benar-benar dirasakan bahagia, jangan nunggu bahagia kaya dulu. Bahagia itu jangan dulu sukses dulu, jangan nunggu rumah tangga dulu. Apapun yang Allah berikan sekarang ini, saat ini, nikmatin, itu bahagia. Makanya dalam Al-Quran, manusia itu sering ditegur, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Karena dari sekian nikmat-nikmat yang Allah kasihkan yang paling banyak kepada kita, kalau kita hitung-hitung tidak akan sampai kita bisa menghitungnya. Tapi yang sering kita lupakan adalah nikmat napas dalam kehidupan kita.
Betul nggak kira-kira? Coba napas Pak. Sehari semalam 24 jam berapa kali kita narik napas dan menghembuskan napas? Berapa kali kira-kira? Ada peneliti yang coba ngecek, itu sehari semalam yang normal napasnya itu 24.300 kali. Nggak percaya hitung sendiri ya. 24.300 kali. 5 menit aja di stop tuh napasnya. Akhirnya kan bengek tuh, dibawa ke rumah sakit, ganti pakai oksigen. Kalau seandainya satu hari misalnya satu oksigen kita habis, satu tabung, 2 hari berapa? 1 bulan berapa? Berarti ini napas kita itu kalau dibandingin harganya itu nggak ada nilainya Pak. Itu kadang-kadang kita suka menilai bahwasannya kebahagiaan itu secara materi, uangnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya mewah dan lain sebagainya. Padahal yang ada dalam diri kita sering kita lupakan. Yang tertinggi itu napas sebetulnya Bang. Mata juga contoh. Berapa kali kedipan mata kita secara normal? Coba kalau seandainya Pak Partak itu misalnya 5 menit aja melotot kayak begini. Itu kan nggak gitu, kira nggak ngajak berantem orang kan? Ribut terus sama orang kalau melotot terus kayak begitu. Kita nggak pernah ngitung ini kedipan matanya itu. Padahal sesuatu yang biasanya pengen lancar itu kan harus pakai pelumas, pakai oli. Kapan kita kasih pelumas? Tahu-taunya ada air mata dan lain sebagainya. Siapa yang ngatur itu semua? Coba orang Singapura atau orang Eropa yang cari donor mata aja, satu mata berani bayar miliaran loh Pak. Ini harganya mahal Pak mata ini. Ginjal contohnya yang sering dicari orang. Ginjal itu sepasang, kiri kanan. Ginjal itu fungsinya untuk menyaring toksin atau racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita dari makanan dan lain sebagainya. Itu kalau satu ginjalnya rusak, masih ada ginjal yang satunya lagi. Ada orang Eropa, orang Singapura dan lain sebagainya bisa membeli satu ginjal harganya miliaran bahkan puluhan miliar. Ginjal kita satu aja dihargain begitu Pak. Berarti yang ada dalam tubuh kita yang begitu banyaknya nikmat yang tidak luar biasa. Kadang-kadang kita menilai nikmat yang berupa lahiriah yang kita kelihatan harta yang melimpah tadi, padahal yang dalam tubuh kita itu yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, karena memang kemarin saya ditelepon oleh pengurus biar ada tematik katanya kan. Ya saya sampaikan biar satu hadis. Saya tanya bahwa kitab apa enggak, terserahlah. Saya bilang nantilah baca Quran aja, masih belajar harus bawa kitab, bingung nanti. Cuman waktunya 20 menit gitu kan. Jadi serba terbatas, nanti insya Allah satu materi kita sampaikan. Yang pertama tadi bahwasanya pengingat dari Rasulullah SAW, karena rata-rata umurnya ini mayoritasnya di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun harus mulai ke kanan Pak ya. Harus ke kanan, jangan sampai udah di atas 40 tahun itu ke kiri terus, nanti nggak dapat hidayah malah bahaya gitu ya. Nah, mudah-mudahan kehidupan dunia yang serba sementara, kehidupan dunia ini yang serba sebentar, kehidupan dunia ini yang serba berubah. Berubah itu jangan yang lain-lainnya, diri kita aja berubah Pak. Mata aja contoh-contoh. Waktu umur di bawah 40 tahun masih awas gak Pak? Oh masih awas. Udah 40 tahun kan baca aja udah mulai jarak. Ada plus, ada minus, kadang silinder, ada katarak, gitu kan? Penyakit mata yang guys bisa hilang cuma 2 Pak Martak. Yang pertama penyakit mata duitan, yang kedua mata keranjang. Sampai tua itu gak akan hilang itu. Nah, tangan kita, kaki kita, masih muda mah. Jalan aja 2 kilo, 3 kilo, manjat gunung kuat. Sekarang kalau udah di atas 50 tahun, kalau di bawah 40 tahun kan punya rumah, pengennya di atas kamarnya, betul nggak? Tapi kalau udah tua, pengen di atas, pengen di bawah. Nah di bawah, kita berasa masih muda, kita pakai baju, pakai sendal, pakai sepatu. Sekarang maaf, kadang-kadang usia di atas 40 tahun, 50 tahun, mau kondangan ini masukin kancing batik aja kadang-kadang nggak masuk-masuk. Mau nalenin sepatu aja kadang-kadang harus diganjel dulu, nggak kayak dulu. Jadi berubah kita juga. Artinya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita, ingat bahwasanya kita hidup di dunia ini cuma sementara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kurang lebihnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.